Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Samsudin MPD dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, di sini saya Yuni Wahyuni dari kelas C akan menjelaskan hasil review ya dari bab 6 yang mana berjudul peluang dan kreatif tujuan dari ide inovatif. Yang pertama, dalam bab 6 itu menjelaskan tentang gagasan dan pencarian peluang. Mengidentifikasi itu menetapkan, kemudian menentukan dan membentuk peluang adalah inti yang paling dominan di dalam kewirausahaan tersebut. Nah, sebagai salah satu peneliti mengatakan, pada intinya kewirausahaan itu berkisar pada pertanyaan mengapa, kapan, dan bagaimana peluang untuk menciptakan barang dan jasa di masa depan yang mana nantinya akan muncul dalam suatu perekonomian. Nah, pemahaman proses identifikasi peluang merupakan salah satu yang menjadi fokus utama dari dalam kewirausahaan. Nah, namun di sana juga terdapat tantangan bagi pengusaha di dalam berinovatif ya. Apa tantangan-tantangan tersebut? Tantangannya yaitu di dalam menciptakan produk-produk baru, kemudian di dalam layanan, proses, pasar, dan konsep bisnis yang diperkirakan nantinya akan membawa nilai di masa depan. Nah, untuk memahami nilai dari inovatif itu sendiri membutuhkan penilaian kewirausahaan yang mana itu merupakan seni dan sains atau pengetahuan. Nah, lalu apa pengertian dari inovasi itu sendiri? Nah, pengertian dari inovasi adalah penciptaan solusi untuk ketidaksesuaian atau pengenalan hal-hal yang baru atau disebut juga dengan pembaharuan. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ya di dalam berbisnis, di sana akan membawa dampak atau mengakibatkan industrinya berjalan, kemudian menciptakan produk-produk baru, kemudian penemuan berbasis pengetahuan. Itu merupakan hasil dari metode yang digunakan, dan di sana juga akan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian setelah itu yaitu model peluang berbasis pasar. Untuk menjadi wirausaha, ide-ide inovatif pertama itu harus menemukan pasar. Untuk mengembangkan konsep berbasis pasar, konsep berbasis pasar, kemudian peluang untuk berwirausaha, pertama-tama yang harus dikuasai yaitu konsep di dalam konsep ekonomi statis ya. Konsep ekonomi statis. Kemudian yang harus diperhatikan juga itu stabilitas, agar tidak ada pendatang baru yang mengganggu nantinya di pasar. Kemudian setelah itu yaitu model persaingan peluang pasar. Untuk mendapatkan pasokan barang dan jasa dengan harga beli rendah merupakan bentuk peluang berdagang. Ini disebut dengan arbitrage. Arbitrage pada dasarnya membeli rendah dan menjual tinggi. Tetapi dalam hal ini menempatkan lebih tinggi penekanan pada pengetahuan kewirausahaan. Nah, di sini juga pengusaha adalah orang yang mengakui mereka karena tingkat pengetahuan yang unggul tentang pasar dan industri. Nah, pengusaha memiliki keuntungan melihat sesuatu secara berbeda dan bertindak berdasarkan wawasannya yang unik, didasarkan pada pengetahuan yang unggul. Akibatnya, itu bisnis baru dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan mereka akan mendorong pekerja.
Kemudian setelah itu yaitu model kebutuhan sosial peluang pasar. Nah, wirau wirausaha wirausahawan sosial menggunakan peluang berbasis pasar untuk menangani suatu permasalahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut yaitu sosial sektor swasta yang mendorong inovasi sosial mengizinkan untuk membuat dan melaksanakan rencana mereka sendiri untuk membantu masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan. Kemudian setelah itu yaitu pengembangan kapasitas wirausaha. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu latar belakang akumulasi pengetahuan. Nah, jadi latar belakang akumulasi pengetahuan ini merupakan kreativitas yang sukses dalam konteks kewirausahaan biasanya didahului oleh investigasi dan pengumpulan informasi. Kemudian yang kedua yaitu proses inkubasi pikiran. Maksudnya individu kreatif membiarkan alam bawah sadarnya memikirkan begitu banyak informasi, kemudian setelah itu mereka berkumpul selama fase persiapan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman ide. Fase proses kreatif ini seringkali paling mengasyikkan, namun banyak di sana kasus-kasus yang ditemukan dari data-data atau informasi-informasi yang telah dikumpulkan tersebut dan jawabannya datang kepada mereka secara bertahap. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini juga merupakan bagian yang sangat penting karena pasti ini adalah pengerjaan ulang ide untuk dimasukkan ke dalam bentuk akhir. Kemudian imajinasi dan kreativitas wirausaha. Untuk melihat peluang, pengusaha memadukan pemikiran imajinatif dan kreatif dengan pemikiran sistematis, kemudian logis. Kombinasi ini adalah kunci inovasi yang sukses. Kemudian setelah itu yaitu sifat proses kreatif, yang mana sifat proses kreatif ini ada 2, yaitu berpikiran literal, kemudian yang selanjutnya itu menggunakan otak. Setelah itu arena kreativitas. William Miller berpendapat bahwa orang yang seringkali tidak mengenali kapan mereka menjadi kreatif dan mereka sering mengabaikan peluang untuk menjadi kreatif tersebut. Nah, dia menyarankan jalan menuju kreativitas dimulai dengan pertama-tama mengenali semua cara untuk bisa menjadi kreatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip inovasi. Nah, jadi apa prinsip inovasi itu? Mereka harus memulai hal tersebut dari hal-hal yang kecil, lalu membangun, kemudian mengembangkan, memungkinkan untuk pertumbuhan yang terencana dan tepat ekspansi dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat. Kemudian yang selanjutnya itu mengembangkan kreativitas pribadi Anda. Nah, lalu bagaimana cara mengembangkan kreativitas pribadi Anda? Yaitu menggunakan yang pertama yaitu membentuk atau merancang program-program yang akan kita laksanakan nantinya. Itu ya tahapnya di sini tim pertama itu pilih salah satu dari 5 bidang untuk perbaikan atau menulis bidang-bidang itu 5. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentukan beberapa banyak waktu yang akan kita berikan kepada program tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.